2 tahun belakangan ini kita terpapar COVID-19. Kita bisa search COVID-19 di Google, dan kalau kita lihat di sini beritanya sekarang lebih banyak ke arah Omicron. Oke. Ini ya kita harus prihatin sih. Dan ini berita-berita ini memperlihatkan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan itu semua. Tapi kalau kita lihat statistiknya, sebetulnya yang lebih parah sekitar bulan akhir Juli nih kayaknya, sekitar tanggal 19 Juli, itu kasusnya banyak banget, dan ini kelihatan kita lagi naik lagi nih sekarang. Dengan Omicronnya kelihatan sekali lagi naik, dan sampai presiden turun tangan, segala macam turun tangan. Ya perjuangan kita berat sekali. Kalau kita lihat dari sisi negara, Indonesia sebetulnya kecil sih dibandingin negara-negara lain. Filipina lebih besar, Vietnam lebih besar, Thailand lebih besar, Australia pun lebih besar. Kalau kita lihat ke bawah, Australia lebih besar. Oke. Kalau kita lihat lebih tinggi lagi, zoom out, zoom in. India, Jepang lebih besar daripada kita. Kita zoom out lagi, sebetulnya yang parah siapa sih? Eropa lebih parah banget. Bule parah, yang paling parah lagi ini Amerika bisa kosong ya. Amerika Utara, Amerika Selatan parah. Jadi Indonesia hampir nggak ada apa-apanya sih sebenarnya, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan karena yang urusannya nyawa. Sebenarnya tidak boleh, sebisa mungkin jangan ada korban, tapi ya apa boleh buat lah gitu ya. Nah, konsekuensi dari ini apa ya? Seperti saran semua orang, akhirnya kita WFH di sini, WFH, dan ini sampai Pak Menkes sendiri bilang WFH dulu guys. Ini kita harus WFH semuanya sebisa mungkin, malah kalau bisa sebisa mungkin semua WFH, tapi nggak mungkin lah ya. Harus ada sebagian kerjaan, mungkin harus ada yang di tempat-tempat yang benar-benar secara fisik di lokasi, kayak teman-teman yang jaga toko ya udah mau nggak mau. Nah, kalau kita search dengan kata itu tadi, kata kuncinya WFH ya. Kalau kita search dengan kata kunci work from home, nah ini lebih menarik sih sebenarnya. Kalau work from home, nah ternyata lowongan kerja ada lebih banyak sih sebenarnya. Nih ada berapa ribu lowongan kerja work from home di Jakarta segala macam gitu, lowongan. Jadi kalau kita search dengan work from home, yang keluar lowongan kerjaan semua nih. Jadi ini menarik sih sebenarnya gitu ya. Nah, cuman konsekuensi dari work from home apa ya, mau nggak mau kita harus koordinasi. Nggak bisa dong kita kerja doang. Kita mau nggak mau koordinasi, dan itu akan kerasa sekali. Salah satu yang akan terasa koordinasi adalah video conference kayak gitu. Nah, kalau kita lihat search di Google video conference agak ke bawah, langsung kelihatan video conference terbaik buat meeting online itu apa segala macam. Nah, ini yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari cara-cara ini, kebanyakan langsung referensinya ke layanan video conference di luar negeri. Ini sebenarnya bermasalah sih, karena ini akan mengambil sumber daya jaringan kita keluar. Padahal kan kita kalau melakukan video conference kan lokal di Indonesia banyaknya ya, antar teman kerja, antar mitra, itu lokal Indonesia. Ngapain kita pakai video conference ke luar negeri? Ini masalah besar sih sebenarnya. Jadi karena bandwidth internasional kita akan terpakai, sambungan-sambungan kita yang sebetulnya bisa untuk aplikasi lain jadi terpakai, nggak terlalu baik juga sih sebenarnya kalau kita pakai video conference luar. Sebaiknya kita pakai video conference di dalam negeri, sebisa lokal di Indonesia sebaiknya. Jadi kalau mau nyari video conference lokal Indonesia buat koordinasi dan sebagainya tadi. Nah, video conference apa yang bisa kita pakai buat di Indonesia tadi? Kita bisa search di Google atau di Play Store. Mulai Play Store dulu ya. Play Store. Ini video conference ini bukan hanya untuk handphone, tapi jadi kalau pilih video conference jangan hanya yang buat handphone aja. Kalau bisa lengkap handphone, komputer sama iPhone lah. Nah, kata kunci yang bisa dipakai adalah CloudX.
Meeting. Ini CloudX Meeting, ini solusi video conference lokal dari Telkomsel, dari teman-teman di Telkomsel. Ini CloudX Meeting 2.0. Ini ada CloudX Meeting 2.0, di sini ada juga. Nah, yang menarik juga dia ada yang dari Telkomsel ini ada CloudMax. Ini buat naruh file. Jadi solusinya bukan hanya video conference tapi lengkap semuanya. Ada video conference-nya, ada yang buat naruh filenya, lengkap. Jadi semuanya lokal sih sebenarnya. Nah, ini kalau ini ada POS juga ya. keren. Banyak banget. Kreatif juga teman-teman di Telkomsel ya. Nah, ini menariknya bukan hanya untuk handphone, tapi buat macam-macam dengan banyak fitur yang luar biasa sih sebenarnya. Nah, kalau kita coba baca fitur-fiturnya, Anda bisa nyari make Google CloudX Telkomsel. Jadi di CloudX Telkomsel langsung diarahkan ke web informasi tentang CloudX Meeting-nya. Oke. CloudX Meeting 2.0-nya. Nah, kita perlu, yang ini ada tulisan berlangganan sekarang, yang perlu berlangganan hanya hostnya aja. Jadi sama-sama solusi video conference yang lain sama aja, yang perlu berlangganan hanya hostnya, dan harganya sebenarnya lebih murah sih dibandingkan yang luar itu. Oke. Nah, kalau kita sebagai partisipan, pemirsa dan sebagainya tidak perlu berlangganan. Misal contoh, di kampus mungkin yang perlu berlangganan hanya kampusnya aja. Nah, yang pemakainya kayak dosen mungkin ikut kampus aja. Jadi nggak usah berlangganan. Semua mahasiswa bisa login tanpa langganan, dan kita cukup masukin namanya aja dan kita bisa langsung masuk. Jadi untuk berlangganan ini tidak semuanya harus berlangganan, cukup yang hostnya aja. Keuntungan apa yang bisa kita peroleh? Kita coba lihat ke bawah ini. Yang pertama, video conference ini pesertanya bisa sampai 500. Jadi lebih dari cukup untuk webinar, untuk di kampus, segala macam lebih cukup. Single sign on bisa dari berbagai perangkat. Kita bisa login ke CloudX tadi. Tolong diingat ya, ini yang hanya user, tidak perlu langganan loh, hati-hati. Yang menarik juga, kita bisa rekam di cloud, jadi tidak akan membuat handphone kita, komputer kita jadi harus nyimpen rekaman videonya tadi. Bisa ditaruh di cloud, dan cloud tadi ada di aplikasi Play Store tadi ya. Nah, yang suka rewel tuh, saya kan dosen di kampus ya, yang suka rewel biasanya attendance report. Ini seringkali pakai aplikasi Bitly terus masuk ke web buat attendance report supaya kita bisa dapetin sertifikat apa segala macam. Nah, ini sudah ada, yang lebih enak lagi. Jadi udah built-in ke dalam aplikasinya ada attendance report. Yang seru lagi, kalau kita bikin webinar yang besar banget, kalau ini kan yang video conference 500 aja ya, dan ini peserta bisa interaksi langsung segala macam. Nah, kalau kita perlu yang lebih besar lagi, kita bisa live streaming ke media sosial, YouTube, Facebook nih ditulis, YouTube, Facebook, dan kita jadi pesertanya bisa jadi unlimited sih sebenarnya, tidak terbatas karena di handle sama media sosial yang ada, platform media sosial yang ada. Jadi itu enak banget, ada live streamingnya. Nah, yang menarik lagi adalah corporate branding. Jadi si CloudX itu waktu ngasih tahu ke orang URL-nya segala macam, kita bisa pakai identitas corporate-nya kita. Bukan CloudX Telkomsel ini enggak, corporate kita ini pakai. Nah, itu jadi enak banget. Waktu ngasih tahu sekalian branding juga bahwa ini perusahaan A.com, perusahaan B. jangan .com ya, .co.id. Ini teman-teman Padi marah ke saya nanti.
Jadi bisa seperti itu, dan ini jadi menarik banget. Ada banyak lagi fitur yang tidak tertulis. Ini bisa diklik sih sebenarnya, ya bisa. Nggak bisa. Salah satu contoh fitur yang menarik yang lainnya adalah security, enkripsi. Yang lain lagi ya lokal Indonesia. Oke. Jadi sangat disarankan Anda search di Google CloudX Telkomsel, nanti masuk ke dalam informasi tentang CloudX-nya. Saran lain buat kita-kita yang kekinian, bisa masuk ke Instagram, kemudian follow Telkomsel Enterprise. Silahkan follow Telkomsel Enterprise. Informasi-informasi ini akan diposting sama teman-teman di Telkomsel Enterprise ini tentang solusi buat kolaborasi, virtual meeting, segala macam. Ini bisa dilihat di Instagram Telkomsel Enterprise ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk kita semua di plus 62 di Indonesia ini, supaya kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih efisien, kita bisa lebih berkarya, dan kita bisa lancar dan merdeka di depan. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua sehat, merdeka.